Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya? Hari ini kita kembali lagi dalam mata pelajaran IPS. Kita akan melanjutkan pelajaran yang minggu tadi. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pengakuan kedaulatan. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengakuan kedaulatan, bahwa negara Republik Indonesia Serikat atau disebut juga sebagai RIS, jadi itu dipimpin oleh Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden kita. Jadi jabatan Presiden Republik Indonesia itu dipegang oleh Mr. Asad. Pada saat Negara Kesatuan Republik Indonesia, upacara pengakuan kedaulatan itu dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1949. Di sini Ibu akan menjelaskan siapa saja tokoh yang berjuang demi pengakuan kedaulatan Indonesia. Jadi ada tokoh yang sangat berperan penting dalam usaha mempertahankan kemerdekaan. Jadi mereka itu berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi perjuangan mereka itu melakukan berbagai cara bersama rakyat Indonesia dan demi kerakyatan Indonesia. Jadi mereka itu rela berkorban dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia. Di sini ada 5 tokoh. Yang pertama itu Soekarno. Yang pertama tadi itu kan Soekarno. Soekarno itu ialah ahli dalam bidang diplomasi dan menunjukkan sikap seorang pemimpin. Dia itu berusaha menenangkan rakyat pada saat peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Soekarno juga memerintahkan berdirinya pemerintah darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi sesaat sebelum ditangkap oleh Belanda. Jadi Soekarno ini terlibat dalam tokoh yang berjuang dalam pengakuan kedaulatan Indonesia. Jadi menunjukkan sikap yang seorang sebagai pemimpin bahwa dia itu menenangkan rakyat saat peristiwa tersebut. Jadi dia ini memerintahkan berdirinya pemerintahan Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Jadi dia ini sangat berjasa di dalam tokoh yang sangat berjuang pada saat kedaulatan Indonesia. Jadi Muhammad Hatta ini ialah mewakili Indonesia saat pengakuan kedaulatan Indonesia di Belanda. Yang ketiga yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sri Sultan Hamengkubuwono IX turut berperan dalam serangan umum pada 1 Maret di Yogyakarta. Beliau menyediakan keraton di Yogyakarta untuk dijadikan tempat persembunyian tentara nasional di Jakarta, Indonesia. Jadi saat perjanjian Rio Moreon, Sri Sultan Hamengkubuwono IX turut mewakili Indonesia. Jadi beliau itu menjadi wakil Indonesia dalam pengakuan kedaulatan di Jakarta. Bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono IX pernah menjabat sebagai wakil presiden Indonesia yang kedua pada tahun 1973 sampai 1978. Bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono ini turut ikut berperan juga dalam serangan umum di Yogyakarta untuk melawan penjajahan dari Belanda. Yang keempat yaitu Jenderal Soedirman. Jenderal Soedirman ini gagah berani dalam memimpin tentara Indonesia untuk melawan Belanda. Dia ini ahli siasat dalam perang gerilya dan mampu mengorbankan semangat para pejuang. Meskipun pada saat itu Jenderal Soedirman kesehatannya itu menurun karena beliau masih memimpin perang dari hutan ke hutan menggunakan tandu. Jadi seorang tokoh Jenderal Soedirman ini ialah yang gagah berani dalam memimpin walaupun dirinya itu sedang sakit demi memperjuangkan kesatuan Indonesia untuk melawan negara Belanda. Jadi jenderal ini orang termasuk dalam berperangnya untuk kedaulatan Indonesia. Yang kelima yaitu seorang tokoh Sutomo atau Bung Tomo. Bung Tomo ini memimpin rakyat di Surabaya dengan gagah berani saat melawan Belanda. Jadi beliau ini bertekad mempertahankan kota Surabaya hingga titik darah penghabisannya. Jadi pada saat pertempuran di Surabaya, pusatnya itu disampaikan melalui radio. Jadi mampu mengorbankan semangat rakyat. Karena selain itu juga kan Bung Tomo itu tidak gentar melawan Belanda meski persenjataannya kalah modern. Jadi pada saat itu Bung Tomo ini menyampaikan kepada masyarakat melalui radio
karena senjata mereka itu kalah modern dengan Belanda. Tapi Bung Tomo ini tidak gentar melawan Belanda meski senjatanya tadi kalah modern dengan Belanda. Tapi seorang Bung Tomo ini adalah orang yang gagah berani saat melawan Belanda. Yang terakhir yaitu seorang tokoh, Sultan Syahir. Sultan Syahir adalah tokoh yang berperan dalam perjuangan diplomasi. Beliau ini mewakili Indonesia di meja perundingan dengan Belanda. Selain itu juga beliau berbicara kepada Dewan Keamanan PBB untuk menjelaskan bahwa negara Indonesia masih berdaulat meski Belanda terus menyerang. Jadi seorang tokoh Sultan Syahir ini dia ini memberanikan untuk berbicara dengan Dewan Keamanan PBB bahwa negara kita itu Indonesia masih mampu berdaulat meski kita itu terus diserang oleh Belanda. Jadi kita itu ada hak kemampuan kita dalam berdaulat. Jadi walaupun kita terus diserang oleh Belanda, karena kita itu semangatnya luar biasa pada saat Sultan Syahir ini dalam perjuangannya. Baik anak-anak, itu tadi sekitar yang Ibu jelaskan tadi itu seputaran kisah pada pengakuan kedaulatan dan beberapa tokoh yang berjuang demi pengakuan kedaulatan Indonesia kita. Jadi anak-anak, kalau ada yang belum dimengerti pada saat pengakuan kedaulatan ini, bisa kalian tanyakan kepada Ibu. Nanti kita bisa bahas lagi, adapun yang kalau nggak dipaham. Jadi itulah tadi sekitaran tokoh yang berjuang demi pengakuan kedaulatan Indonesia. Baik anak-anak, kalau tidak ada lagi yang ingin kalian bahas atau tanyakan, kita lanjut lagi dalam pelajaran minggu depan dengan cerita yang berbeda pada saat mata pelajaran IPS. Dan kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh yang kedua yaitu Muhammad Hatta. Ayo, ada siapa yang tahu siapa Muhammad Hatta? Muhammad Hatta ialah wakil presiden dari Republik Indonesia, dari presidennya itu Soekarno. Jadi Muhammad Hatta ini ialah orang yang terlibat dalam tokoh pengakuan kedaulatan Indonesia. Jadi Muhammad Hatta ini ialah orang yang peduli terhadap kepentingan rakyat dan juga ahli diplomasi. Beliau selalu berupaya mengambil keputusan yang terbaik untuk negara Indonesia. Beliau juga wakil Indonesia presiden. Dan salah satunya adalah konfirmasi Mija Bundar. Jadi rakyat itu puas dengan hasil KMB karena akhirnya Belanda itu mengakui kedaulatan Indonesia. Hatta pun mewakili Indonesia saat pengakuan kedaulatan Indonesia di Belanda. Jadi seorang Muhammad Hatta ini ialah wakil Indonesia dalam berperan penting juga dalam pengakuan kedaulatan